music. 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music. Pagi hari ini kita mau ngobrolin seputar pengawasan orang asing di masa kenormalan baru. Apakah ada protokol kesehatan yang diterapkan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang? Nah, kita akan berbincang di pagi hari ini bersama Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Bapak Makmum SEMSI dan Kepala Subseksi Intelijen Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Semarang, Mas Anandityo Pradiksatwiko. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Makmum dan juga Mas Anandityo. Selamat pagi, Mbak Hani. Baik, Pak Makmum, gimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, Mas Anindityo, gimana Mas? Sehat juga pagi hari ini? Halo, super sekali. Oke, masih pagi harus semangat ya Bapak dan juga Mas Anindityo. Mas, sebelum kita jauh nih lebih membahas terkait dengan pengawasan orang asing di masa kenormalan baru gitu ya. Mungkin dari Pak Makmum sendiri ini bisa menjelaskan kalau dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang sendiri nih, sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19, apakah ada perubahan dari sisi pelayanan yang diberikan, Pak? Silahkan. Baik, Mbak Hani, akan saya sampaikan bahwa eh, sebelum masa pandemik COVID-19, kami melakukan pelayanan tentunya ada perubahan, yaitu ke masa pandemik COVID-19. Baik. Perubahannya, dari sisi pemohon sendiri, kebetulan masyarakat atau pemohon sebelum masa pandemik kita tentunya masyarakat masih banyak yang memerlukan dokumen keimigrasian ataupun dokumen pelayanan yang berkaitan dengan warga negara asing. Tetapi pada masa pandemik COVID-19, kami, kantor imigrasi khususnya kelas 1 TPI Semarang, sangat mengalami penurunan yang drastis kaitannya dengan pelayanan, baik untuk pelayanan WNI yang berkaitan dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau sering disebut dengan paspor, dan pelayanan untuk warga negara asing yang jenis pelayanannya bisa merupakan izin tinggal ataupun sisi pengawasan orang asing. Jadi perbedaannya lumayan drastis. Baik, berarti perbedaannya cukup signifikan ya Bapak dari sebelum pandemi COVID-19 dan juga sesudah pandemi COVID-19. Gimana Bapak? Perlu kami tambahkan juga, Mbak Hani, bahwa di dalam petugas melayani pada saat sebelum dan sesudah COVID, kita karena sekarang masa COVID, mungkin perlu kami sampaikan bahwa pelayanan keimigrasian, baik WNA maupun WNI, petugas juga tentunya menggunakan protokol kesehatan, yang mana bahwa kesehatan dan keselamatan yang diutamakan oleh para petugas, baik keselamatan dan kesehatan untuk petugas maupun untuk masyarakat, tetap kita semuanya kita prioritaskan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Baik Bapak, nah kalau untuk pelayanan di kantor sendiri, apakah ada perubahan jam operasional juga? Dan mungkin untuk sahabat Sonora yang ada keperluan nih Pak di kantor imigrasi, mungkin bisa disampaikan juga untuk aturan-aturan atau protokol kesehatan yang harus dipatuhi seperti apa? Baik, Mbak Hadi. Kalau untuk jam pelayanan, masa sebelum pandemik dan setelah pandemik tetap sama, yaitu pelayanan di hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai jam 8 sampai dengan jam 16.00. Kemudian waktu istirahat jam 12.00 sampai dengan jam 13.00. Kemudian di hari Jumat, pelayanan tetap dilakukan di pukul 08.00, istirahat 11.30 sampai dengan 13.00, pelayanan berakhir sampai dengan pukul 16.30. Baik,
Baik Bapak, dan yang pasti untuk masyarakat yang memiliki keperluan di kantor imigrasi harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya Pak ya. Baik, Ya, baik sahabat Sonora, Anda juga bisa menyimak perbincangan pengawasan orang asing di masa kenormalan baru melalui live Instagram kami di @sonora_semarang. Tapi Anda juga bisa untuk mendengarkan melalui siaran frekuensi di 98,9 Sonora FM Semarang. Terkait dengan pengawasan orang asing di masa kenormalan baru nih Bapak, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk fungsi, peran dan fungsi ya lebih tepatnya dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sendiri ini seperti apa? Silakan Bapak Makmum atau mungkin Mas Anandityo yang mau menjelaskan. baik, terima kasih Bu Mbak Hanin. Mungkin saya akan menyampaikan dulu kaitannya dengan petugas kami, bahwa kami di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang dengan menggunakan protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19. Kami dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang telah menyediakan beberapa sarana prasarana yang berkaitan untuk memutus mata rantai pencegahan COVID-19. Untuk masyarakat sendiri, kami petugas dari mulai garda depan sudah menyiapkan security, sudah menyiapkan termogan untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian disediakannya tempat cuci tangan berikut sabun untuk cuci tangan. Kemudian diwajibkan seluruh masyarakat atau pemohon menggunakan masker, dan setelah masuk di ruangan pelayanan ataupun di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang, semua petugas maupun masyarakat atau pemohon dihimbau untuk jaga jarak atau melakukan social distancing. Baik Bapak, kalau untuk peran dan juga fungsi dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sendiri seperti apa Pak dalam pengawasan orang asing di masa kenormalan baru ini? Kalau dari sisi intelijen, bahwa kami selaku petugas intelijen pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang, tentunya kami melakukan pengamanan baik dari sisi internal kantor, ya, internal kantor baik di sektor pelayanan maupun di sektor fasilitatif. Tentunya kami selaku petugas intelijen harus melakukan pengamanan terhadap aset-aset kantor. Kemudian untuk eksternal kami selaku petugas intelijen atau petugas pengawasan di lapangan, kami mengoptimalkan seluruh pegawai khususnya di seksi intelijen untuk melakukan pengawasan di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang, yang mana kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang ini wilayah kerjanya meliputi 5 kabupaten dan 2 kota yang ada di Semarang Raya. Baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak atau mungkin disebutkan untuk wilayah kerja dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang, 5 kabupaten ini mencakup kabupaten mana saja dan juga 2 kota ini di kota Semarang, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang menjadi wilayah dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Untuk wilayah 5 kabupaten dan 2 kota wilayah kerja kantor imigrasi Semarang, kita sisir dari sebelah barat. Dari barat adalah Kabupaten Kendal, kemudian Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan. Baik, baik Bapak. Nah, sahabat Sonora itu tadi untuk cakupan wilayah dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Pak, kalau kita berbicara di kota Semarang gitu ya, pintu masuk untuk warga negara asing ini kan cukup banyak ya Pak. Kalau di kota Semarang ada dari bandara dan juga ada dari pelabuhan. Kalau sampai dengan sejauh ini nih Pak, apakah ada untuk warga negara asing yang baru saja masuk ke kota Semarang? Dan untuk syarat-syaratnya sendiri dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang seperti apa terhadap warga negara asing yang baru akan memasuki kota Semarang? Di masa pandemik, untuk sementara untuk penerbangan internasional sementara masih tutup, Mbak, dikarenakan memang faktor daripada penerbangan sendiri yang memang belum ada atau belum dibuka. Kemudian dari sisi tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu TPI Laut,
tetap aktivitas kapal dari dan ke luar negeri memang masih tetap ada, tetapi ada aturan atau himbauan yang menyatakan bahwa orang asing itu sama sekali tidak boleh turun daripada alat angkutnya. Sehingga kami, petugas yang di lapangan, hanya melakukan clearance, pengecekan, tetap petugas menggunakan protokol kesehatan untuk menjalankan tugasnya. Para petugas yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi, khususnya di laut, karena di udaranya, saya sampaikan sekali lagi, sementara ini belum ada flight, jadi belum ada penerbangan dari dan ke luar negeri untuk sementara ini. Nah, sedangkan kalau di pelabuhan laut, yaitu di tempat pemeriksaan imigrasi Tanjung Mas, para petugas tetap menggunakan protokol kesehatan dan dalam menjalankan tugas, tetapi memang ada aturan dari instansi yang terkait di pelabuhan, khususnya kantor kesehatan pelabuhan, tidak memperbolehkan orang asing itu turun, semata-mata adalah untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi petugas hanya memberikan clearance masuk dan clearance out, atau clearance tiba dan clearance keberangkatan. Baik yang diterapkan di dalam buku paspor daripada masing-masing kru daripada kapal, maupun membukukan clearance di kru list daripada kapal yang masuk ataupun yang keluar. Pak Makmum, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, masyarakat kan masih awam sekali ya sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 sendiri, seperti apa sih pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi? Kalau tadi kan Bapak sudah menjelaskan ketika sudah pandemi COVID-19, orang asing yang masuk ke pelabuhan di Kota Semarang tidak boleh turun dari alat angkutnya. Nah, kalau sebelum pandemi sendiri, seperti apa pengawasan yang dilakukan dari kantor imigrasi? Silakan Pak. Sebelum masa pandemi, bahwa kita bicara ketika di tempat pemeriksaan imigrasi bandar udara. Di situ terjadinya lalu lintas orang yang dari dan ke luar negeri, bahwa setiap orang yang masuk dari luar negeri, khususnya kita bicara adalah karena kita lokasinya ada di tempat pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, yaitu ketika orang datang dari luar negeri, tentunya petugas kami semuanya sudah standby di counter untuk melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan penumpang. Baik petugas kami itu memberikan cap tanda tiba kedatangan kepada seluruh orang atau setiap orang yang orang tersebut datang dari luar negeri dan menuju ke Semarang. Kemudian bicara sudah masuk, karena kaitannya ini adalah dengan pengawasan, ketika sudah masuk, khususnya kita bicara adalah ketika orang asing. Jadi sama-sama ketika dari luar negeri, menggunakan pesawat yang sama, di situ pastikan penumpang ada dua. Ada yang memang warga negara Indonesia, kemudian ada yang warga negara asing. Ketika bicara orang Indonesia, tentunya ketika kita sudah berikan tanda masuk, bagi warga negara Indonesia, untuk pengawasannya hanya selesai pada saat dilakukan clearance atau pembuatan cap masuk di bandara. Kemudian bicara orang asing. Bicara ketika penumpangnya adalah orang asing, petugas imigrasi akan melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap, artinya secara fisik dilihat langsung oleh petugas, kemudian paspornya diserahkan kepada petugas dan dilihat kecocokan atau kemiripan bahwa paspor itu apakah betul yang dimiliki sama orang yang sedang ngantri di depan konter para petugas imigrasi. Kemudian yang bersangkutan, orang asingnya dibubuhkan cap masuk, tergantung daripada visa ataupun izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing. Kemudian dicap masuk, kemudian yang bersangkutan berbagai macam keperluan ataupun kepentingannya datang ke Indonesia. Ada yang datang memang menggunakan visa kunjungan, yang dikandung maksud di sini adalah yang bersangkutan datang untuk melakukan
tamasya, berlibur, ataupun berkunjung ke teman ataupun sanak saudara yang ada di Indonesia. Kemudian ketika orang itu memang tujuannya, tergantung daripada tujuan orang asing mau masuk ke Indonesia, tujuannya dan perizinannya memang untuk orang asing itu untuk melakukan suatu pekerjaan, tentunya orang asing tersebut ketika sudah mendarat akan menuju ke tempat perusahaan ataupun tempat kerja yang memang sudah ada izin tinggal maupun izin kerjanya oleh orang asing tersebut. Berkaitan dengan pengawasan, jadi kami selaku petugas pengawasan yang bersangkutan bicara orang asing dari mulai di luar negeri melakukan apply visa, kita sudah melakukan pengawasan, yaitu ada perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri, baik perwakilan imigrasi ataupun perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, di sana sudah mengawasi. Mengawasinya seperti apa, Mbak Hanif? Bahwa di sana di dalam melakukan apply visa, ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh semua orang asing yang akan menuju Indonesia. Kemudian setelah masuk diawasi, kemudian setelah berada dan berkegiatan di perusahaan ataupun mungkin dia di tempat wisata dan lain-lain, juga kami selaku petugas pengawasan sepanjang itu masih masuk wilayah kerja kantor imigrasi Semarang, kami selalu mengawasi di semua wilayah kerja kami, baik tentang izin tinggalnya, keberadaan maupun kegiatan orang asing tersebut. Baik, Pak Makmum, yang menjadi highlight dari penyampaian Bapak adalah ada syarat-syarat atau berkas-berkas yang memang harus dipatuhi oleh warga negara asing ketika akan masuk ke Indonesia atau ketika akan masuk ke kota Semarang khususnya. Ketika syarat-syarat tersebut memang tidak terpenuhi atau berbeda peruntukannya gitu ya, ketika sudah dicek oleh kantor imigrasi, sanksi apa yang akan diberikan terhadap warga negara asing tersebut? Jadi kalau untuk sanksi, Mbak Hanif, bahwa kami selaku petugas imigrasi khususnya di seksi intelijen dan penindakan, kami ketika ada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, kami mempunyai dua kewenangan yang memang diatur di dalam aturan keimigrasian. Kita melakukan tindakan administrasi keimigrasian atau TAK, dan melakukan tindakan yang memang melanggar ketentuan pidana, bisa kita lakukan proses penyidikan ataupun proses pro justisia. Baik. Itu, Mbak. Baik, berarti dari pihak kantor imigrasi sendiri, dari pihak petugas memiliki kewenangan untuk melanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut gitu ya, ketika memang ada warga negara asing yang melanggar. Pak, tadi saya cukup menarik dengan sebelum mengumpulkan berkas-berkas, maksudnya pada saat warga negara asing itu sampai dan dicek secara langsung, ternyata pada saat proses di negara awalnya ini sudah dicek juga nih oleh kantor imigrasi. Apakah ada sistem yang memang terintegrasi antara kantor imigrasi negara setempat dengan kantor imigrasi Indonesia, sehingga sudah tahu nih track record warga negara asing yang akan sampai atau akan berkunjung ke Indonesia, terlebih ke kota Semarang? Untuk proses pembuatan, kita mungkin lebih spesifik untuk bicara masalah izin kerjanya aja ya Bu ya, atau izin tinggalnya, karena cara perizinan baik visa ataupun izin tinggal memang kalau untuk terintegrasi semuanya di seluruh perwakilan Indonesia, sementara ini yang bersangkutan itu harus melakukan apply visa atau telek visa di kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di Jakarta untuk izin tinggalnya.
Gitu, Mbak. Baik, baik Bapak, kita kembali lagi ke pengawasan orang asing, tapi pada saat sebelum pandemi COVID-19 ya Pak, untuk orang asing yang masuk ke Kota Semarang sendiri, apakah cukup banyak? Dan untuk pelanggaran yang terjadi, apakah cukup sering? Untuk tahun 2019, kita Mhm. bicara sebelum COVID-19, kurang lebih eh, data orang asing yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Semarang kurang lebih berjumlah 2.750-an, kurang lebih. Cukup banyak berarti ya Pak Uh, ya? lumayan banyak. Nah, Mhm. berkaitan dengan pelanggaran, tentunya uh, saya sampaikan kalau untuk pelanggaran memang ada di tahun 2019, Mhm. baik yang sifatnya tadi kami sampaikan bahwa kami selaku petugas imigrasi mempunyai dua kewenangan, yaitu tindakan administrasi keimigrasian dan pro justisia. Dua-duanya di tahun lalu sebelum COVID-19 itu ada pelanggaran baik yang sifatnya tindakan administrasi keimigrasian maupun yang kita lakukan proses penyidikan atau pro justisia sampai Mhm. dengan mempunyai ketetapan yang inkrah dari pengadilan negeri tempat yang masih wilayah kerja kantor imigrasi Semarang. Gitu, Mbak. Baik, Pak Makmum, dalam penanganan pengawasan orang asing yang melanggar ya Pak, seringkali masyarakat mendengar kata-kata dicekal atau mungkin dideportasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara mendetail maksud dari kedua kata tersebut supaya tidak menimbulkan definisi yang ambigu nih di kalangan masyarakat. Jadi memang ada di dalam ketentuan undang-undang kaitannya undang-undang kita yaitu di 6 2011 kaitannya dengan orang lebih familiar menyebutnya adalah cekal. Sebenarnya di Iya. buku cekal itu adalah kepanjangan, kependekan. Mhm. Cekal itu adalah cegah tangkal. Oh, baik. Kepanjangannya cekal. Orang Mhm. lebih mungkin familiar, lebih sering mendengar dengan kata-kata cekal. Nah, uh, diatur di dalam undang-undang kita 6 2011 bahwa ada beberapa instansi yang memang diperbolehkan menurut undang-undang untuk melakukan pencegahan. Pencegahan. Mhm. Ada dari beberapa instansi itu adalah dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri, Pak Menteri Hukum dan HAM, kemudian dari instansi kepolisian, yaitu dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dari Kejaksaan, yaitu Kejaksaan Mhm. Agung. Kemudian levelnya ketika melakukan pencegahan seperti ini atau penangkalan, memang cekal ini uh, di level pusat, Ibu, termasuk dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan pajak, kemudian dari uh, KPK kaitannya Mhm. ketika ada orang yang berindikasi atau melakukan dugaannya melakukan suatu pelanggaran tindak pidana korupsi. Jadi ada beberapa instansi yang memang dalam undang-undang diatur untuk melakukan bisa mengajukan permohonan cekal kepada Menteri Hukum dan HAM, Sekju, Direktorat Jenderal Imigrasi. Baik, baik Pak Makmum tadi itu untuk cekal gitu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa KPK berwenang untuk hal tersebut. Kalau di Kota Semarang sendiri lembaga yang berwenang itu bisa disebutkan Pak dan kasusnya seperti apa biasanya yang masuk di dalam kategori bisa untuk dicekal ini tadi. Di Jadi Kota kalau Semarang ya untuk Pak ya. cekal, baik. Kalau untuk di Kota Semarang, setiap Mhm. tadi saya sampaikan bahwa kewenangan daripada cekal itu dari beberapa instansi yang kami sampaikan, semuanya mekanismenya harus melalui kantor pusat. Contoh, kalau memang ada permasalahan pidana umum yang memang perlu dicekal, yaitu dari pihak Mhm. kepolisian, Mhm. tentunya yang mengajukan cekal itu adalah dari Mabes Polri untuk mengajukan cekal kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Mhm. Jadi Baik. tidak bisa di tataran uh, kantor yang masih di tingkat kabupaten kota ataupun Hmm. di tingkat provinsi. Jadi masing-masing kantor itu mengajukan ke instansi induknya yang ada di
kantor pusat. Baik, Baru baik. dari kantor itu diteruskan permohonannya ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan proses cekal. Baik, itu tadi kalau untuk proses cekal atau cegah tangkal gitu ya, karena masyarakat taunya selama ini hanya cekal-cekal saja, tapi cekal ini sebenarnya apa dan kepanjangan dari apa sudah disampaikan juga. Kalau untuk Mungkin deportasi, perlu Mbak Hanin ya biar gimana? masyarakat atau pendengar Sonora ini lebih jelas lagi, perlu Mhm, sampaikan kami, dari kami mhm, bahwa cekal itu tadi saya kepanjangannya adalah cegah tangkal. Kalau mhm, cegah adalah ketika orang yang ada di Indonesia mhm, supaya tidak bisa keluar, dilakukan pencegahan dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka mhm, waktu tertentu. Ini ada jangka waktunya, Mbak Hanin. mhm, Kemudian kalau tangkal ketika ada setiap orang yang memang diduga atau ada permohonan untuk dilakukan tangkal, kemudian supaya orang itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Sekali lagi, itu pun mhm, dalam jangka waktu tertentu, ada jangka waktunya. mhm. Baik. Gitu Mbak Hanin. Baik, Pak Makmum, untuk jangka waktu tersebut, baik dari Indonesia yang akan keluar yang dicegah dan dari luar yang akan masuk ke Indonesia ditangkal, itu biasanya disesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi, berarti ya, Pak? Atau kasus yang Uh, sedang terjadi? dari permohonan masing-masing instansi yang tadi saya sebutkan, Oh, yaitu baik. per 6 bulan. Mhm. Per 6 Ya, bulan. baik, Pak. Kalau untuk yang deportasi sendiri, seperti apa, Pak, penjelasannya secara detail? Baik, Mbak Hanin dan masyarakat pendengar Radio Sonora, bahwa untuk deportasi itu uh, adalah upaya paksa untuk mengeluarkan orang asing ketika melakukan pelanggaran Mhm, di wilayah Indonesia, upaya paksa. Tadi itu mhm, salah satu deportasi itu adalah saya sampaikan tadi uh, salah satu action ataupun salah satu perlakuan yang uh, bisa kami terapkan selaku pejabat imigrasi ataupun petugas imigrasi yang berkaitan dengan ketika orang asing itu melakukan pelanggaran pelanggaran keimigrasian. Baik, Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk pelanggaran keimigrasian seperti apa yang bisa seseorang tersebut harus dideportasi dari Indonesia? Kaitannya dengan pelanggaran orang asing ini bisa kita lakukan deportasi ketika melakukan pelanggaran overstay. Nah, overstay ini ada kategorinya. Mhm, Overstay berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 yang mana bahwa overstay itu dendanya adalah 1 juta per hari. Kemudian orang asing yang bisa dilakukan deportasi kalau kita bicara dengan overstay adalah ketika orang asing itu melakukan izin tinggalnya melampaui batas yang sudah ditentukan, mhm, hitung per hari adalah 1 juta, kemudian di bawah 60 hari yang mhm, bersangkutan apabila sanggup membayar biaya beban, yaitu mhm, 1 juta per hari, mhm. kita tidak melakukan pendeportasian karena uang itu masuk ke PNBP-nya imigrasi. Oh, baik. Kemudian Mhm, apabila orang asing itu overstay-nya tidak sanggup bayar, mhm, walaupun bawah 60 hari, ya tentunya kita melakukan upaya untuk kita deportasi terhadap orang asing tersebut. mhm. Tetapi ketika overstay lebih dari 60 hari, secara otomatis orang ini pasti akan dideportasi. Mhm. Lebih dari Baik. 60 hari yang bersangkutan izin tinggalnya melampaui daripada yang dimiliki. Mhm. Begitu Baik. Mbak Anin. Baik, Bapak. Tadi sempat disampaikan juga gitu ya, bahwa ketika tidak bisa membayar tadi, ketika sudah lebih dari masanya atau overstay itu tadi tidak akan dideportasi. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya nih Pak,
ternyata overstay-nya di Kota Semarang. Apakah ada sistem yang terintegrasi antara kantor imigrasi Kota Semarang dengan Jakarta gitu? Karena pasti kan penerbangan kan melewati beberapa kota ya Pak, transit-transit juga nih untuk keluar dari Indonesia. Nah, itu seperti apa sistemnya atau alurnya dari deportasi itu tadi? Bicara izin tinggal kaitannya dengan setiap orang asing yang memang overstay. Jadi setiap orang asing yang masuk, baik menggunakan kitas, menggunakan izin tinggal apapun dari pertama dia datang ke Indonesia, di situ otomatis di dalam sistem imigrasi, yaitu namanya Border Control Management, atau yang lebih ininya masuk di dalam SIMKIM, Sistem Informasi Teknologi Keimigrasian, itu setiap orang keluar masuk Indonesia itu terekod, Mbak. Terekod, tercatat. Baik, Saya baik. ambil contoh ketika mungkin orang itu masuk, umpamanya di contoh nih, tanggal 1 Agustus masuk dari Jakarta. Pergerakan orang asing tersebut, baik dia menggunakan visa turis atau visa berlibur atau yang lain-lainnya, dia di dalam pergerakannya ketika mau keluar lagi pasti akan kerekod. Contoh kalau kita sampaikan bahwa dia dikasih izin tinggal BVK selama 30 hari. Lalu ketika sebelum 30 hari yang bersangkutan akan keluar melalui bandara umpamanya Bandara Juanda. Lalu dia akan keluar masuk tanggal 1, umpamanya keluar lewat tanggal karena tadi BVK kita kasih 30 hari, dia keluarnya di bulan September tanggal 5. Berarti secara otomatis dia sudah overstay 4 hari, Bu. Ketika dia akan berangkat melalui bandar udara manapun, yang bersangkutan pasti akan kerekod, yang bersangkutan melebihi daripada batas izin tinggal yang diberikan oleh pejabat imigrasi yang ada di bandara ketika kita bicara masalah bebas visa kunjungan BPK. Gitu, Mbak Anin. Baik, Pak, apakah ada perlakuan khusus terhadap orang-orang warga negara asing ini yang sudah overstay atau terkena deportasi pada saat di bandara? Kalau perlakuan khusus, tentunya malah kalau saya sampaikan bukan perlakuan khusus ini. Kalau khusus berarti kan orang, bisa luruskan, ketika kita perlakuan khusus ini, asumsi saya ketika orang itu baik dan benar kita lakukan perlakuan khusus. Nah, justru malah orang ini kan melanggar. Kita bicara dari tadi adalah overstay. Overstay adalah orang yang melanggar peraturan yang ada di imigrasi. Tentunya di dalam setiap orang asing yang dilakukan deportasi, dari pihak kantor imigrasi ini akan melakukan pengawalan, pendampingan, ataupun waskat, pengawasan melekat sampai dengan yang bersangkutan naik ke pesawat, Ibu. Kita lakukan pengawalan oleh petugas. Baik. Berarti ada perlakuan khusus berupa pendampingan secara ketat ya Pak ya, dari kantor imigrasi sampai dengan keluar dari Indonesia. Betul, Ibu. Istilahnya apa Bapak? Istilahnya waskat itu dari Bu. Pengawasan melekat. Ya sebenarnya pengawalan lah. Iya. Pengawalan. Pak Makbum atau mungkin Mas Aninditio nih mau menjelaskan untuk kendala-kendala yang sebenarnya sering dihadapi oleh petugas dari kantor imigrasi terhadap pengawasan orang asing seperti apa? Silahkan. Untuk kendala di dalam melakukan pengawasan orang asing, memang tadi saya sampaikan di awal bahwa luasnya wilayah kerja kami, Pak. Luasnya wilayah kerja kami yang tentunya tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada di seksi kami, yaitu seksi intelijen dan penindakan. Tetapi itu tidak menjadikan kami itu lemah ataupun kami menjadi kendala. Tetap kita berusaha dengan teman-teman semuanya, khususnya di seksi kami, di seksi intelijen dan penindakan, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberdayakan petugas yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang maupun di seksi kami sendiri, agar
eh, angka daripada pelanggaran keimigrasian khususnya di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang, harapan kami tentunya juga menurun dengan ketatnya pengawasan yang kita lakukan bersama dengan teman-teman semuanya yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Itu Mbak. Baik Bapak, mungkin ada kanal atau mungkin platform yang bisa digunakan masyarakat ketika di lingkungan tempat tinggalnya ini ada warga negara asing yang dinilai atau mungkin diduga-duga kayaknya ini saya perlu nih melapor ke kantor imigrasi karena sudah lama sekali tinggal di lingkungan daerah saya. Mungkin bisa menghubungi kemana Bapak? Platform media sosial atau mungkin ada call center? Silahkan. Untuk kanal-kanal ataupun media yang kita sediakan terkait keperluan ataupun kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk di dalamnya tentang pengawasan orang asing, karena tadi sama Mbak Anin disampaikan ketika ada orang asing yang ada di sekitar tempat tinggalnya berdomisili, kita akan melakukan pengaduan ataupun sejenisnya. Kami kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang banyak menyediakan channel-channel aduan Ibu. Di antaranya yang pertama adalah nomor telepon kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang di hotline nomor 024 76 23 144. Kemudian untuk WA-nya di 0811 27 85 588. Kemudian ada tempat 8. Bentar Bapak, 588, 8-nya 2 kali berarti ya Pak ya? Betul. Ya baik, Untuk silakan Pak. 8-nya 2 kali. Kemudian ada media lain berupa Instagram, kemudian Facebook, kemudian email, kemudian website, dan ketika memang mau datang langsung ke kantor imigrasi Semarang juga disediakan kotak saran maupun nomor telepon kepala kantor yang dideklar di sekitar area pelayanan, langsung dideklar. Baik, Pak Makmum dan juga Mas Aninditio, terima kasih sekali sudah memberikan informasi ke sahabat Sonora di pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan cukup menjawab pertanyaan dan mungkin cukup memberikan pengetahuan ke sahabat Sonora terkait dengan pengawasan orang asing di masa kenormalan baru. Sukses terus untuk Pak Makmum dan juga Mas Aninditio. Tetap jaga kesehatan pastinya untuk teman-teman di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Hani. Sama-sama. Selamat pagi. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.